jelas, ini kita tulis dengan apa namanya, underline ya. Jadi ada garis bawahnya ya. Jadi kalau misalnya ini, sehingga ini menjadi misalnya U, berarti kita akan tulis ini seperti ini. Jadi kalau ada underline-nya ini berarti dia vektor U gitu ya. Oke, kita balik ke tadi. Jadi ketika kita punya ini tadi, artinya apa namanya? Ini ada underline-nya U sama V. Nah ini juga. Nah, jadi kita lanjut yang tadi. Bila pangkal vektor V, bila bila pangkal vektor V ini berimpit dengan ujung atau kepala gitu ya. Ujung berarti ada yang panahnya ini ya. Ujung vektor U, maka penjumlahannya itu mulai dari resultan U dan V ini vektor adalah vektor yang menghubungkan pangkal U, vektor U dengan ujung atau kepalanya vektor V. Ya, jadi ini contoh yang pertama ini. Nah, yang kedua apabila dia berangkat dari pangkal yang sama, U-nya ke sini, misal V-nya ke sini. Anggap aja ini lurus ya. Lurus. Anggap aja lurus ya. Nah, caranya kalau untuk mencari jumlah dari vektor U dan V ini U-nya, ini V-nya, itu kita kayak menggambar diagonal, bukan menggambar bantuan ya, bantuan dari suatu kayak kita buat bantuan jajaran genjang, kita buat jajaran genjangnya dari sini. Misalnya ini jajaran genjang yang cantik ya. Nah, jadi ini kayak V, ini kayak U, sepanjang V dan sepanjang U. Jadi sehingga dia membuat suatu jajaran genjang. Sehingga U dan V itu adalah diagonal dari jajaran genjang ini. Jadi U, V itu ini adalah U ditambah V. Ya. Jadi kalau ini adalah kayaknya ya. Bila pangkal vektor V itu berimpit dengan ujung dengan sama-sama pangkal ya. Pangkal vektor U, maka plus V itu adalah vektor yang sepangkal dengan U dan V. Kemudian dia juga berimpit dengan
diagonal jajaran jenjang ini yang kita apa namanya rekayasa tadi. Jadi dia bisa kita tambahkan, kita buat jumlahnya kalau itu dua ini ya. Kalau dia pangkalnya berhimpit dengan kepala yang satu atau dia punya pangkal yang sama. Kemudian kalau ada U, kalau misalnya ini kita punya U, sehingga misalnya U, namain seperti itu ya. Ini U, maka kalau misalnya ada vektor yang searah dan panjangnya misalnya 2 kalinya, begini, nah, ini adalah 2U. Misalnya ada yang searah juga, tetapi panjangnya berlawanan. Misalnya dari sini ke sini. Nah, ini adalah vektor U. Ya. Jadi tergantung dengan arahnya. Kalau searah dan kira-kira panjangnya, misalnya dari sini itu panjang U. Maka kalau 2 kalinya itu adalah 2U. Kalau panjangnya sama tetapi arahnya berbeda, tinggal dikasih arah saja, min 2U. Arahnya berlawanan. Gitu ya. Nah, ini disebut dengan CU. Oke. Kemudian ada teorema untuk sembarang vektor A, teorema A untuk sembarang vektor ini dan ini ada 3 dan sembarang scalar BC dan B berlaku hubungan bahwa yang pertama resultan dua vektor itu bersifat komutatif ya, jadi bolak-balik. Kemudian yang kedua, kalau ada vektor U ditambah vektor 0, itu sama aja dengan vektor 0 ditambah vektor U, itu sama dengan vektor U sendiri. Dan yang ketiga, kalau kita punya skalar A, B, jadi kalau skalar kita tidak menulisnya di dalam dengan garis bawah ya. Dan U-nya adalah vektor, maka ini sama dengan AB dikali vektor U. 4. Oh, salah ini.
Ini juga ada sifat. Kalau kita punya W ya tadi, jadi kita punya sifat asosiatif juga si vektor ini. Ditambah W, ini akan sama dengan W ditambah W ditambah U, vektor U ditambah dengan vektor U yang berlawanan arah dengan dia itu sama dengan vektor 0. Kemudian yang keenam adalah skalar A dikalikan dengan resultan dua buah vektor itu sama dengan penjumlahan dari skalar yang dikalikan dengan masing-masing vektor. Nah, ini. Sama ya, kalau ada penjumlahan skalar dikali dengan vektor itu berarti adalah penjumlahan masing-masing skalar yang dikali dengan vektor. Kemudian ada skalar 1 dikali dengan vektor U sama dengan vektor V itu sendiri. Dan yang terakhir adalah apa nih? Ini adalah jarak ya, jarak vektor U. Jadi misalnya jarak vektor U itu sama dengan adalah harga mutlaknya dikali dengan jarak dengan panjang vektor U ya. Jadi panjangnya ini kita hitung dengan cara rumus jarak, mirip dengan rumus jarak. Representasinya gimana sih jarak ini gitu ya. Jadi kita ingat kemarin bagaimana kita menggambarkan suatu titik di ruang 3 ya. Nah, misalkan titik di ruang 3 itu X, Y, Z kalau kemarin ya. Ini kan ini. Nah, misalkan kita punya, kita kemarin kan punya pasti punyanya tiga satuan ya, untuk X, untuk Y, dan untuk Z. Nah, misalnya kita punya suatu satuan yang pertama itu, kita misalkan tulis dengan, kita mau cari, kalau kemarin kita misalkan mencari titik misalnya 2, 4, 5 gitu ya. Nah, misalkan 2, 4, 5 itu sekarang adalah U1, U2, dan U3. Karena positif semua ya, ini U1, U2, U3 gitu ya. Jadi kemarin kayak misalkan U1 ini adalah sampai sini. Pergi secara kayak gitu kan gitu ya. Ini mau representasi dari X, Y, Z gitu ya. Jadi misalkan sejauh ini adalah X U1-nya gitu ya. Jadi pergi sejauh U1 ke arah X. Kemudian kita pergi lagi sejauh U2 ke arah Y. Jadi misalnya kita punya sebuah titik lah di sini dan pergi lagi sejauh U3 ke arah Z misalnya.
Berarti kita punya titik di sini misalnya. Nah, jadi dengan menggambar bantuan yang lain, kita akan mendapatkan seperti ini kemarin ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, yang dinamakan jarak dari apa namanya? Jarak dari ini tadi kan di sini yang kita mau ya, titik U-nya di situ. Nah, jarak dari titik pangkal sini, misalnya diagonal di sudut sini ke titik U1, U2, U3 inilah yang disebut dengan vektor U-nya. Ya. Jadi pasangan terurutnya U1, U2, U3. Kemudian sesuai dengan kemarin, gitu ya, si panjang U ini, panjang U, ya, atau kalau misalnya di apa namanya di minggu lalu berarti kita kayak mencari jarak antara titik P, Q gitu ya, dengan rumus jarak. Nah, berarti sekarang kita sudah bilang ini adalah panjangnya vektor U. Panjangnya vektor U itu adalah akar dari U1 dikurangi 0 berat ditambah dengan U2 dikurangi berat, ini masih vektor ya. Kemudian ditambah dengan U3 dikurangi 0 kuadrat. Nah, jadi panjang vektor U. Nah, sementara U1, U2, dan U3-nya ini adalah titiknya. Titik misalnya kayak ini adalah apa ya, kalau kemarin kita punya titik P dan Q gitu ya. Nah, maka kita punya jangan di sini. Kalau minggu lalu kita punyanya misalnya mencari titik P itu adalah P itu adalah X1 ya, Y1, Z1 gitu ya. Kemudian Q itu minggu lalu kita punya X2, Y2, dan Z2. Maka jarak dari P dan Q itu adalah sama aja ya, kemarin kita sudah bilang mau X dulu atau Y dulu, kita biasa menulis seperti ini, ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, ditambah Z2 dikurangi Z1 kuadrat. Nah, ini ya, asalnya dari sini gitu ya. Nah, ini karena U-nya itu adalah titik U1, U2, U3 itu vektor ini berasal dari titik pangkal. Titik pangkalnya ini 0,0,0, makanya di sini dikurangi dengan 0,0,0 ya. Ini vektornya adalah ini ya.
panjang vektor U atau magnitudenya, tadi kita bilang di awal itu dirumuskan dengan seperti ini. Ini menjadi U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3. Ini. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat contoh 4 dan contoh 5 ya untuk melihat aplikasi dari beberapa yang sudah kita bahas ini. Jadi silakan lihat contoh 4 dan contoh 5 ya. Untuk lebih jelasnya. Contoh 4 dan contoh 5. Selanjutnya, kalau tadi kita sudah operasi pada ini ya, operasi pada vektor, kita sekarang mau lihat hasil kali titik. Jadi ada dua kalau di vektor ini, jadi ada hasil kali titik, ada juga hasil kali silang gitu ya. Nah, dua-duanya punya definisi yang sedikit berbeda. Jadi kalau tadi kita sudah mengatakan bahwa kalau di sini perkalian dari suatu skalar dengan vektor itu hasilnya nanti vektor yang di sini. Jadi perkalian misalnya ini skalarnya 1 ya, skalar 1 dikali dengan vektor U maka hasilnya adalah vektor U juga. Nah kalau misalnya kalau dia C gitu ya, atau A kali U itu juga tetap ya, kalau A kali U itu juga akan menjadikan dia adalah suatu skalar kali vektor. Ya. Coba kita lihat di contoh 4 tadi ya. Ini kalau kita mau lihat contoh 4 ini, misalnya kita punya suatu, sudah dilihat contoh 4-nya, bawa nggak bukunya? Contoh 4. Contoh 4, bagian C itu silakan dilihat ya. Contoh 4 itu kita punya vektor U, isinya itu 1, 1, 2 gitu ya. Vektor U itu 1, 1, 2. Nah, kalau kita lihat contoh 4C, 4D, maksud saya 4D, itu kan perkalian skalar dengan vektor skalarnya min 3, vektornya U. Nanti kita mengalikannya adalah dengan panjangnya min 3 gitu ya. Masaknya dari min 3 dikali dengan panjang skala, panjang vektornya. Jadi ada per 3 akar 6. Kalau lagi mana ya?
Kita ini aja. Nah, ini kan di ruang 3 ya, so kita insert dulu satu. Nah, ini itu.